Jika Prabu ingin mengenal Allah, maka kenalilah dahulu 99 nama-namanya, sehingga dapat dirasakan. Nama Allah dapat dirasakan apabila kita menjadikannya wujud dalam laku perbuatan kita. Maka disitulah ada suatu makna atas jagat kecil ini, yaitu asma wujud sejati. Ada nama pasti ada wujudnya. Wujud Allah akan hadir dan terlihat jika kita semua makhluk di jagat raya ini dilebur menjadi satu. Maka disitulah wujud Allah akan hadir. Prabu, Allah memberikan kemudahan dalam kita menyembahnya, yaitu dengan mengerjakan sholat, sujud kepadanya, sehingga menambahkan keimanan kita kepadanya, dan beramal soleh untuk ketakwaan kita. Dan inilah modal kita untuk kembali kepadanya. Prabu Brawijaya bertanya, "Said, aku sudah mendengar penjelasanmu tentang kepercayaanmu. Aku pun sudah menyembah kepada yang satu, ialah yang Maha Agung. Sikap dan tata caraku hidup sesuai dengan tuntunan para dewa-dewa, sehingga aku takut untuk berbuat nista. Bahkan tata krama dan kasih sayang aku junjung tinggi di saat aku menjadi raja. Lantas, apakah ada yang salah dalam kepercayaanku, Said? Dan apakah Allah akan menghukumku, sedangkan aku menjunjung tinggi tata cara kehidupan, yaitu kebenaran? Dan aku pun juga meyakini adanya suatu zat yang menciptakan jagat raya ini, sehingga tidak ada kesombongan dalam diriku, Said, yang membuat hatiku terbuka. Aku menyembah dan meyakini yang Maha Agung, tetapi aku tidak mengenal nama-namanya. Bila aku tak mengenal nama-namanya, apakah aku akan mengetahui wujudnya? Walaupun aku mengenal wujudnya, apakah Allah akan mengenali aku, yang padahal aku pasti kembali pada sisinya? Jika begitu, apakah aku akan mengetahui jalan untukku kembali, Said?" Sunan Kalijogo pun tersenyum. "Said, untuk suatu kebenaran ini, sekarang aku akan bersaksi. Aku akan mengucapkan syahadatmu, dan kepercayaanmu adalah kepercayaanku. Apakah yang harus aku lakukan untuk masuk dalam kepercayaanmu, Said?" Prabu Brawijaya adalah raja yang sakti mandraguna dan tahu sebelum waktunya. Masuk dalam Islam pada hakikatnya adalah hidayah dari Allah, karena yang kita ketahui, pengetahuan dia untuk kepercayaannya sudah setingkat pandito, yang jika dia berkehendak maka raganya akan mukso. Inilah bukti sesungguhnya dia telah mengenal zat yang menghidupkannya. Setelah itu Sunan Kalijogo membimbingnya untuk bersyahadat, lalu memotong rambutnya. Tetapi di sini ada keanehan, di mana rambut sang Prabu tidak dapat dipotong. Said bertanya, "Prabu, mohon diminta keikhlasannya lahir dan batin untuk masuk menjadi muslim, karena apabila hanya lahirnya saja, rambut Prabu tidak mempan dipotong. Akhirnya dengan keikhlasan yang mantap, rambut
Prabu Brawijaya dapat dipotong. Saat itulah hembusan angin tiba-tiba menghempaskan potongan rambut sang Prabu, sehingga rambut tersebut tidak jatuh ke tanah dan tiba-tiba lenyap di telan bumi. Sabdo Palon dan Nayo Genggong datang untuk menghampirinya.